Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling sempurna, nikmat yang paling berharga ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa semakin bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mustika. Salah satu mustika yang banyak dicari orang dan salah satu mustika yang terkenal dari zaman dulu, dari kerajaan Majapahit, yaitu kepompong ya, wesi kuning kepompong. Seperti ini. Wesi kuning kepompong, dia ada jarum di ujungnya ya, kecil, bisa masuk juga. Ini wesi kuning kepompong. Saya akan bahas secara rinci asal muasal mustika ini, siapakah yang punya awalnya, dalam di kerajaan apa zaman dulunya dan tahun berapa ya. Jadi sebelum saya lanjut ke penjelasan saya ini, jangan lupa Anda like dan subscribe video saya untuk berlangganan ya. Anda like dan subscribe, Anda pencet lambang YouTube yang di bawah 2 kali supaya Anda bisa berlangganan. Terima kasih. Jadi saya akan jelaskan tentang wesi kuning kepompong. Asal muasal wesi kuning kepompong ini adalah di zaman Prabu Sri Suhita ya, zaman pemerintahan Prabu Sri Suhita atau Ratu Ayu Kencana Wungu di kerajaan Majapahit dulu ya. Jadi ini adalah wesi kuning kepompong miliknya si Adipati Blambangan yang disebut dengan Adipati Blambangan Minak Jinggo ya. Dia punya pusakanya si Minak Jinggo. Jadi kita akan ceritakan sejarahnya. Jadi ini pada tahun 1427 sampai 1447 Masehi ya, cerita ini. Jadi Minak Jinggo ini adalah salah satu adipati yang memberontak pada kerajaan Majapahit, sehingga si Ratu Ayu Kencana Wungu ini mengadakan sayembara ya untuk membunuh atau menangkap si Adipati Blambangan Minak Jinggo ini. Jadi dia mempunyai pusaka namanya Gada Wesi Kuning ya. Setelah itu ikutlah yang namanya Damar Wulan ya. Damar Wulan ini salah satu orang yang ikut sayembara dari Ratu Ayu Kencana Wungu, yang apabila dia bisa memenangkan atau membunuh si Minak Jinggo, dia akan bisa menikahi si Ratu Ayu Kencana Wungu, karena sudah banyak orang yang tidak mampu mengalahi kesaktian si Adipati Blambangan Minak Jinggo ya, terkenal dengan pusakanya Gada Wesi Kuning, sehingga si Damar Wulan ini ikut sayembara dan melakukan siasat dengan mempengaruhi istrinya si Adipati Minak Jinggo ini yang namanya Wahita sama Puyengan ya. Itu Wahita sama Puyengan, istrinya Minak Jinggo yang dipengaruhi dan melakukan siasat, sehingga si Minak Jinggo ini akhirnya setelah banyak orang yang tidak mampu mengalahkan, kalahlah oleh si Damar Wulan. Ketika dia mengalahkan, dia menghancurkan Gada Wesi Kuning punyanya si Adipati Blambangan Minak Jinggo ini, sehingga pecah dan menjadi serpihan-serpihan. Serpihan itulah yang diyakini menjadi wesi kuning kepompong ini ya, asal muasalnya, yang banyak dicari oleh orang-orang yang demen koleksi pusaka atau demen koleksi benda bertuah, atau sebagai media atau sarana ya. Jadi ada juga sebagian banyak pendapat orang mendapatkan mustika ini ketika mengambil madu di sarang lebah ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang mendapat mustika ini dengan macam-macam cara ya. Jadi ini adalah mustikanya si Adipati Blambangan Minak Jinggo. Jadi setelah dikalahkan oleh Damar Wulan dengan memecahkan gadanya sehingga membentuk seperti ini, dan banyak orang mencari, diyakini ya dari zaman itu, sehingga si Damar Wulan ini menjadi raja dan menikahi
si Ratu Ayu Kencana Wungu, sehingga dia disebut dengan gelarnya itu Prabu Brawijaya 6, Prabu Brawijaya 6 atau Prabu Mertawijaya ya. Jadi dia memiliki 4 istri ya. Jadi 2 istrinya Minakjinggo yang dibunuh si Minakjinggo ini dia nikahi juga. Yang pertama nama istrinya itu adalah Dewi Anjasmara ya. Yang kedua dan ketiga mantan istrinya si Minakjinggo ketika dia udah meninggal si Puyengan sama si Wahita ya, dan menikahi juga si Ratu Kencana Wungu yang melakukan sayembara. Jadi ini adalah silsilah dari kerajaan Majapahit, pusakanya si Adipati Belambangan Minakjinggo. Jadi candinya itu pun sekarang masih ada ya. Itu ada di Dusun Unggahan ya, Dusun Unggahan, desa atau kecamatan Trowulan, adanya di Mojokerto ya. Itu salah satu candi bukti bahwa itu tempat penyembahan dulu dalam agama Hindu ya, penyembahan kerajaan Majapahit ya. Sehingga si Damarwulan ini menjadi raja pada zaman itu setelah mengalahkan si Minakjinggo melalui istrinya si Wahita dan Puyengan. Inilah pusakanya. Jadi itu sejarahnya, asal muasalnya, dan saya akan jelaskan rinci secara fungsi atau tua yang diyakini oleh banyak orang dan sangat sakti dari zaman dulu ya. Diyakini fungsi dari dan tua dari kepompong Wesi Kuning ini. Boleh Anda percaya atau tidak. Jadi sebelum Anda bermain ke pusaka ini, Anda harus kuatkan tauhid dulu. Jadi hati itulah yang sirik, bukan bendanya. Hati Anda selalu pautkan murni kepada Allah ya. Jadi Wesi Kuning Kepompong ini fungsinya adalah itu diyakini bahwa wibawanya itu seperti wibawa raja ya, atau wibawanya seperti kekuatan si Minakjinggo ini. Yang kedua itu fungsinya untuk keselamatan diri atas izin Allah. Terjadi atau tidaknya itu atas izin Allah. Yang selanjutnya bisa aktif tahan sajam ya. Yang selanjutnya fungsinya itu bisa menghindarkan kita dari aura-aura negatif dan menambah ilmu spiritual dengan menggunakan Wesi Kuning Kepompong ini. Jadi wibawanya tingkat tinggi dan untuk penjagaan diri sangat bagus ya. Dikenal pusaka ini oleh masyarakat umum kita yang tidak lepas dari sejarah-sejarah kerajaan dan orang-orang hebat zaman dulunya ya. Ini juga pusaka yang sangat terkenal. Jadi pusaka si Minakjinggo ini diyakini ketika kita menggunakannya kita akan memiliki keamanan ya dan tingkat keselamatan dan kekuatan seperti si Minakjinggo diyakini ya. Diyakini itu atas izin Allah, percaya atau tidaknya itu terserah Anda masing-masing. Jadi itulah fungsi dan tuanya. Jadi dia mirip seperti fosil kelor, cuman ini sejenis mustika ya, pompong Wesi Kuning. Itu tuahnya dan juga bisa diaktifkan media ini. Media seperti ini sangat cepat diaktifkan dan jangan lupa Anda rawat dengan bisa dengan menggunakan misik putih atau 1000 bunga dan membaca sholawat supaya jin fasik tidak masuk atau supaya energi-energi yang tidak jelas ataupun khodam yang jelek tidak masuk ke benda ini. Jadi itulah fungsinya, mirip seperti fosil kelor, cuman ini jenisnya mustika dan diyakini sangat kuat seperti pamornya si raja-raja Majapahit termasuk Damarwulan ataupun si Adipati Belambangan Minakjinggo ya. Jadi itulah sejarah sedikit tentang sejarah dari pusaka ini. Pada tahun 1427 sampai 1447 Masehi. Itu sedikit penjelasannya. Apabila ada salah kata itu dari kebodohan saya sendiri. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Jangan lupa Anda like dan subscribe video saya untuk berlangganan. Anda pencet 2 kali supaya Anda berlangganan ya. Jadi semoga berkah bermanfaat segala-galanya, rizki, jodoh, keselamatan, sehat, panjang umur dan rezeki jodoh itu segala-galanya murni kekuasaan Allah ya. Saya tidak mau melebihi dari kekuasaan Sang Maha Pencipta. Ini hanyalah media atau sarana seperti yang saya bilang, bodrek ketika Anda sakit kepala ya. Jadi Allah lah penguasa sebenar-benarnya. Sekian, semoga berkah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.